Eh, Salam kenal dulu, saya Amelia dari My Home Jakarta. Bapak Ibu, saat ini saya sama dengan tim My Home sedang berada di Pati. Nah, ini judulnya menarik sekali ya, sehubungan dengan keberangkatan kita ke tim My Home ini ke Pati. Judulnya tuh hilangnya otoritas, hidup tanpa tujuan. Sangat sibuk tapi tanpa efektif. Menurut saya judul kita malam ini sangat tepat dengan perjalanan My Home saat ini ke Pati. Kenapa saya bilang sangat tepat? Kalau kita tidak mengambil, kalau saja peserta tim My Home tidak mengambil kesempatan ini untuk sama-sama ikut ke Pati, kita akan menjadi seperti seorang yang kehilangan otoritas. Dan mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain di tempat kita masing-masing. Tetapi ketika ajakan dari My Home itu menggema ya, maksudnya, yuk kita pergi ke Pati. Saya juga waktu pergi ke Pati nggak tahu mau ada apa di Pati. Tetapi ketika saya sedang merenungkan ngapain ya ke Pati gitu, tiba-tiba ada seperti yang mengingatkan saya, kamu katanya mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kok ragu gitu loh untuk ke Pati. Apakah karena Pati itu hanya kota yang kecil, jadi kamu tidak mau bergabung bersama-sama ke Pati. Dan saya ambil keputusan bahwa saya ikut ke Pati. Dan saya sungguh bersyukur karena saya bisa ikut ke Pati dengan tim dari My Home. Nah, kalau kita bicara tentang hilangnya otoritas, sebenarnya kan waktu Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan udah langsung memberikan otoritas. Dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dengan jelas Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Artinya kata berkuasa itu Tuhan memberikan kita otoritas untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas pokoknya berkuasa atas seluruh bumi ini. Harusnya kita menyadari bahwa kita ini anak-anak kerajaan yang sudah diberi otoritas oleh Bapa untuk turut memerintah dan mempengaruhi bumi dengan budaya sorga. Cuma sayangnya kita ini seperti anak-anak raja yang nggak punya otoritas, tapi kita dengan bangga mau menyebut diri kita anak raja. Tapi sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sadari, sebagai anak raja kita nggak berdaya, kita ragu, kita mau melangkah kadang-kadang takut. Saya percaya kalau bangsa Indonesia atau apapun yang dilakukan dipimpin oleh anak-anak Tuhan yang menyadari otoritasnya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang aman-aman, bangsa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau saja di tempat-tempat kerja, di sekolah-sekolah ada anak-anak Tuhan yang sangat mengerti bahwa dia memiliki otoritas surgawi, otoritas kerajaan. Tentunya dalam melakukan apapun kita tahu bahwa kita memiliki otoritas itu. Dan saya sangat bersyukur di Pati ini saya bisa mempraktekkan otoritas saya sebagai anak-anak kerajaan. Ketika kita berdoa bersama-sama merebut kota Pati, mengembalikan kembali kota Pati kepada tujuan Tuhan, dan itulah dimana kita bersama-sama menjalankan otoritas kita, dan kita menjadikan kita bekerja dengan efektif karena kita bekerja dengan seturut dengan maunya Tuhan. Nah, tapi yang saya bersyukur, saya belajar untuk mempergunakan otoritas yang Tuhan berikan. Biarlah melalui apa yang hari ini saya bagikan, biarlah kita sama-sama menyadari bahwa kita dari dulunya kita sudah diberi otoritas sama Bapa di surga. Dan mari kita sama-sama mulai memakai otoritas itu. Jangan lagi diintimidasi oleh roh jahat tentang hal-hal yang dahulu, tetapi marilah kita tahu dan kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mempengaruhi bumi ini dengan kerajaan surga, dengan budaya kerajaan surga.
biarlah apa yang saya sampaikan, sharing yang saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang dari sekian lama saya bergabung di My Home, saya diberi kesempatan ini yang kedua untuk bicara sharing di My Home. Keterkaitan dengan hidup tanpa tujuan, sangat sibuk namun tidak efektif. Dengan tema yang seperti ini sangatlah relevan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mau menggunakan waktunya, padahal waktunya sudah sangat singkat, dan benar-benar Tuhan menginginkan seperti terdapat dalam Yeremia 29:11 bahwa Tuhan punya rancangan yang indah gitu. Tapi di Pengkhotbah 1 ayat 2 diingatkan kalau kita tetap seperti tema tadi dikatakan hidup tanpa tujuan, memanglah semua kesia-siaan yang ada di dunia. Kalau kita mengejar keduniawian hanya kesia-siaan. Tapi Yeremia 29:11 ingatkan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi saya percaya kalau hidup kita punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita hadapi, ya pasti ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar. Jadi jangan seolah-olah kita hanya kelihatannya sibuk, ya, kehilangan otoritas daripada Tuhan. Kita kayaknya sibuk, tapi sibuk yang gak efektif. Sibuk dengan menyibukkan perkara-perkara dunia, ya. Jadi kita kehilangan otoritas Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak bisalah dihambat dengan manusia, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan otoritas yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena Tuhan menciptakan kita punya maksud dan rencana seperti Efesus 2:10 katakan bahwa ada rencana, kita ini buatan Allah dan lain sebagainya. Dan dengan keterjepitan apapun juga, kalau Tuhan sudah punya rencana, tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Nah, malam hari ini biarlah kita diberi kekuatan, jangan sampai kita kehilangan otoritas Tuhan. Tuhan telah memberikan otoritas kepada kita, jangan kita sok sibuk atau kelihatannya sibuk tapi kosong, kelihatannya sibuk tapi tidak ada apa-apanya dan tidak efektif, karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Usia emas itu ya tanda kutip ngomongin otoritas, ngomongin apa sih gitu. Orang mungkin yang bergerak dia yang rajin ibadah atau gimana gitu. Yang saya pikir tuh seperti itu. Dan yang saya ini yang punya tanda kutip, wow, lagi semangatnya nih melayani nih. Jadi seperti itu. Ternyata nggak seperti itu gitu loh. Saya ngelihat kesaksian Tante Elizabeth, Bu Amelia, jadi malu hati sendiri. Ternyata saya jadi tersadarkan posisi sekarang saya ini, saya harus menjaga hati itu. Jadi nggak boleh sampai kehilangan otoritas itu. Karena sampai usia emas ini, Tante Elizabeth, Mami Ning gitu ya, mereka masih punya otoritas itu ternyata. Gitu loh, mesti punya. Dan inilah saatnya model seperti saya nih, anak-anak muda yang harus bisa gitu buka mata bahwa kita butuh patternnya Tuhan. Akhirnya kita cuma muter-muter aja gitu loh. Dan di situ ternyata itu momennya anak-anak muda sekarang itu kehilangan otoritas, bahwa kita tuh berasa bahwa kita udah pelayanan. Kita nih udah hebat. Dari dulu gemeter ngomong di 10 orang, udah nggak gemeter lagi. Kita gemeter ngomong di 50 orang, di depan 50 orang udah nggak gemeter lagi, sampai di titik berbicara di hadapan 1000 orang gitu ya. Akhirnya apa? Sombong gitu loh. Kita udah nggak mau lihat lagi, nggak mau jadi lihat contoh lagi. Kita udah jarang lagi tuh jalan sama mentor kita. Udah nggak punya waktu lagi tuh jalan sama mama papa rohani kita. Nah ini yang aku dapat gitu loh. Jadi betapa pentingnya, makanya waktu tadi Babe bilang bahwa ada satu kalimat, baru aku tanya, gimana sih biar kita tuh tahu bahwa kita nggak kehilangan otoritas. Begini katanya, begini tuh gimana Pi? Begini, kita jalan sama-sama. Oh iya juga, aku bilang. Nah ini yang aku dapat sih dahsyat. Jadi ada satu, ini luar biasa, perubahan pola pikir luar biasa buat saya anak muda gitu ya, memandang senior, mama rohani, papa rohani, aku nih sekarang ada Mami Ning, ada Tante Elizabeth gitu loh.
Jadi memang orang-orang yang punya otoritas, dan aku nggak mau tutup mata, dan aku harus lihat dengan baik, dengan jelas, dan aku harus ikut polanya itu gitu loh. Biar aku nggak kehilangan momentumnya Tuhan atau kehilangan otoritas itu dalam kehidupan aku gitu loh. Akhirnya kalau aku nggak mau lihat ya balik lagi. Akhirnya mau terima tidak terima ya aku udah sombong. Kalau aku nggak bisa lihat Bu Amelia, aku udah sombong. Aku nggak bisa lihat Tante Elizabeth, aku udah sombong di situ. Nah, otoritas itu akhirnya hilang dalam kehidupan aku. Jadi terima kasih ke Tuhan kalau sekarang hari ini aku ada di Pati sama-sama tim. Aku malah lihat ini berkat Tuhan luar biasa buat aku. Aku jadi pulih secara, ada pola pikir baru, satu lagi nih yang mahal, yang nggak bisa dapat di mana-mana, di seminar di mana-mana, gitu loh. Akhirnya aku dapat di Pati ini. Terima kasih buat supportnya semua. Dari kemarin kita jalan subuh-subuh sampai juga sudah sore, cuma dikasih rest setengah jam, langsung gas lagi. Kalau aku sih anak muda asik-asik aja ya. Tapi aku lihat ini senior-senior aku mereka nggak ada ngeluh bahwa aku capek, aku tinggal aja di hotel, nggak ada sama sekali. Oke Pak, berapa jam lagi? Setengah jam lagi. Padahal baru sampai, dan kita tetap lanjut langsung doa hari itu juga. Dan paginya jam berapa Pak kita standby? Jam 8. Nggak ada yang bilang Pak nggak bisa apa jam 10, jam 9. Nah itu tur Yerusalem banyak yang begitu. Di sini kemarin nggak ada yang tadi itu, gitu loh. Pada diam. Oke, jam berapa? Jam 8. Bu Amelia semalam itu, Amel tanya, jam berapa Yok? Jam 7. Wah, berarti harus bangun jam setengah 7 berarti ya. Nah, silakan atur sendiri. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih semua. Ini super duper banget. I'm really proud of you ya. Kalian menyampaikan pesannya so deep. Aku tuh jujurnya ke Pati, anggap ini pelayanan orang tua lah. Karena aku keingetan Ibu Ertintan, pendeta emeritus, umur berapa? 83. Ku kenal dia 40 tahun. Dia yang gereja yang membuka kita pengkhotbah baru yang ngaco, kadang salah. Suruh dia doa, suruh dia kami khotbah. Saya waktu itu jadi presiden chapter umur 21 tahun, presiden chapter di Full Gospel Businessman. 21 tahun udah jadi presiden chapter. Dan kita ingin jadi kepanjangan tangan gereja, dan Ibu Ertintan ini yang selalu nerima. Gereja Isa Al-Masih di Cirebon itu dulu tuh respected banget lah, sangat dihargai ya. Jadi aku telepon dia dan aku janji aku akan ke sana, ke Pati. Tapi gimana kalau aku bawa GHM? Apa itu GHM? Gini-gini lah, pokoknya orang tua. Ya pas orang tua. Aku penasehatnya di persekutuan orang tua. Aku kesini gara-gara satu orang tua. Dan yang saya bingung, kalian satu bus ikut saya. Aneh. Ada yang muda-muda, ini gak populer loh ke kota Pati lagi. Disinilah pertemuan ilahi yang sangat dalam. Kami ini hampir semua mau digagalin pergi ke Pati. Dan saya meninggalkan koko saya yang sedang dalam penghiburan. Kakak ipar saya masih di persemayaman, nunggu saya pulang. Malam ini juga saya pulang dengan Yofri ke Semarang, terus langsung naik kereta ke Bandung. Capek, udah dari dulu kalau saya sih capek. Tapi inilah sacrifice. Koko saya tuh sayang sama saya luar biasa. Saya pikir dia tuh orang kuat banget, nolongin orang. Wah, kejahatan apapun dia berani, orang pemberani. Tapi kehilangan istri ini tuh, waduh, ditinggal saya aja gak mau. Kata saya, kok tenang. You mau ke Pati gak? Ikut sama saya dulu, gitu kan. Tapi kan tamu banyak.
Disinilah perjalanan yang luar biasa. Ibu Ning aja 4 hari sakit seperti lumpuh mau ke panti. Ada apa? Di kota fine-fine aja, tapi nggak fine. Penuh tengkorak, tulang belulang. Ini kuburan massal ini. Tanah terkutuk ini. Karena banyak sekali darah orang berdosa yang tercurah, darah yang tidak berdosa, orang yang tidak berdosa tercurah seperti Habel, berteriak kepada Tuhan. Nah, kalau kita pendoa bangsa, kita nih harus nge-sense. You adopsi kota, you have to sense apa yang terjadi di kotamu. Ini seperti serangan angin yang menyerang kita dari berbagai arah. Sampai murid-murid Tuhan itu seolah-olah ada di Danau Galilea, murid-murid Tuhan Yesus. Sampai, wah guru, kau tidak peduli kami binasa. Dan Yesus tidur di buritan. Sampai Yesus terheran-heran atas ketidakpercayaan mereka. What? Kita ngaku pendeta, ngaku Kristen udah puluhan tahun. Tapi kadang menghadapi badai aja lemah. Jangan bicara otoritas, imanmu di mana? Baru aja ngadepin masalah sedikit, imanmu di mana? Ternyata memang iblis tuh ingin gagalin kita semua nih. Berhenti, lu berhenti pensiun sekarang. Lu tuh udah tuir, udah tua, gak ada tenaga. Stop. Udah percuma, gak efektif. Setan pengennya begitu. Ternyata saya bersyukur dengan kesaksian Yofri, juga terharu aku ya, kesaksian nih anak-anak muda yang ikut ini. Ternyata otoritas ini gak ditentukan dari tua atau muda. Perjuangan Ibu Elizabeth, papanya di sini. Siapa yang mau nabur 10 kilo emas zaman sekarang? Bangun gereja juga proporsalan melulu. Kita nggak rela berkorban. Apa-apa pengen instan, revival, doa, revival. Bisa dengan doa. Banyak persekutuan doa atau gerakan doa, itu melarikan diri. Gak ada korbannya. Hanya pinter berdoa. Sementara badai mengamuk, doamu efektif gak? Di mana imanmu? Kata Tuhan. Ternyata itu perjalanan sampai kemana? Mau ke Gerasa. Dan di Gerasa ada orang yang dirasuk setan. Legion namanya. Legion itu mungkin 4.000 sampai 6.000 setan di dalamnya. Di satu orang ada roh teritorial. Sampai ketika dia dilepaskan, babi-babi ini minta, mohon sama Tuhan Yesus, biar kami masuk ke 2.000 babi-babi itu. Wush. Saya baru ngerti Pati, the city of revival, tapi sekarang kota paranormal, kota dukun. Roh teritorial bercokol di sini. Ini kota didirikan tahun 1327. Kekristenan masuk juga rasul-rasul Jawa dari sini. Apakah kita akan jadi generasi yang benar-benar keok sebelum berperang? Saya tadi ngomong sama beberapa pendeta juga di Isa Al-Masih. Kalau kalian nangkap api 3 jam loh tadi ibadah, nggak mudah untuk lansia. Kata saya, ini bukan ibadah. Ini seperti api Pentakosta dicurahkan kembali. Saya pernah doa di Gambang Walu, itu gereja Isa Al-Masih pertama. Di situ Sister Alt jadi pendoa sampai memenangkan satu kampung di situ pekerja kebun karet. Dan Sister Alt itu menurunkan 5 gereja termasuk gerejaku. Tapi gereja sekarang modelnya apa? Permainannya di panggung terus.
Tidak ada mesbah, no sacrifice. Kalah sebelum berperang. Keok melihat situasi begini. Di Gerasa Tuhan bebaskan satu orang ini hanya demi untuk satu orang ini. Dan iblis ingin menyetop, lu balik aja, lu gak efektif. Ini ada angin ribut nih. Kenapa Yesus harus menghardik? Enggak, Yesus kan bisa ngomong, diam. Tapi Yesus menghardik angin itu karena ada setan. Setan yang menakut-nakuti, mengintimidasi. Lu mendingan pergi, pulang, go back. Tanpa hasil, dengan ketakutan dan trauma. Tapi kenapa di Gerasa, ketika seorang, bukan orang gila, dirasuk setan oleh legion, tapi ketika dia dilepaskan, di dalam mana ini, di dalam firman Tuhan ini dikatakan begini ya, di dalam Lukas 8 ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan oleh setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Oh Yesus, thanks God, thank you Jesus, I want to follow you. Kalau kita jadi pendeta begitu, demen banget nih, lu jadi my follower ya, lu jadi bendahara ya, lu jadi inilah. Tapi Yesus mengatakan apa? Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya ayat 39, go back home, pulang ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Kan orang taunya dia gila. Tapi aliran kehidupan keluar dari dirinya. Dulu gua gila, dulu gua dirasuk setan. But look at me, I'm healed, I'm free. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kenapa gereja tidak bersaksi saat ini? Siapa yang bangun gereja? Di mana tempatkan kuasa Yesus? Tadi 13 gereja hadir. Apakah Tuhan menempatkan gereja jadi korban di situ? Finish di atas kayu salib. Gereja ditempatkan di satu kota untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tempat mesbah bagi Tuhan, dan kesaksian untuk kota dan bangsa, dan menguasainya. Pulanglah ke rumahmu, take dominion atas kotamu. Pertanyaannya, kamu mau dikuasai atau menguasai? Apakah revival itu terjadi di gereja? Kita sebut revival. Sementara kota sedang binasa, ngantri ke neraka. Apakah kita celebration di tengah kebinasaan? Kita membutuhkan orang-orang yang tidak kehilangan otoritas. Jangan permainkan nama Tuhan. Penghakiman akan segera dimulai di rumah Tuhan terlebih dahulu. Kata saya, let's move together. Ya tadi Yofri nanya ke saya, gimana caranya bahwa otoritas ini berjalan? Ciri bahwa otoritas itu ada pada kita. Kata saya nggak bisa ngajar. Holy Spirit, seorang penolong, membawa kita kepada kebenaran. Ceritanya pagi ini, kita udah bayar bis. Tempat wisata mana yang enak? Iya, kesini susah pakai bis ke Gembong. Cuman waduk Jatiluhur lebih bagus lah daripada waduk ini. Kita datang sana stuck, nggak bisa nyampe, bis mundur 1 kilometer lagi. Sampai mereka merasa nggak enak. Waduh, kita nggak nyampe. Nggak apa-apa, karena perjalanan bukan ke waduk. Perjalanan kita mau membangun mesbah. Setiap langkah kita di situ, Ibu Ning berdoa sampai pegang tangan, minta ampun dari Tuhan. Ibu Elizabeth berdoa
Itu, waduh, aku baru tahu juga Ibu Elizabeth kenapa ikut kita gitu kan. Ke Johor Baru fine-fine lah. Tapi ini Pati, ternyata dia orang Pati. Dia bisa punya tahu akarnya, mencabut akar. Dan kita melihat perjalanan tadi lebih daripada indahnya daripada ke Switzerland. Kenapa? Hadirat Tuhan menyertai kita. Dan hadirat Tuhan tidak ada satu orang pun yang menyombongkan diri. Nggak ada di upper room orang berani ngomong, gua lebih besar daripada yang lain. Do not lose the authority, karena kita sedang menghadapi satu season, portal ini seperti dibuka, dan seperti penguasa-penguasa udara pun berusaha untuk menyerang. Apakah kita mau kalah sebelum berperang? Saya bersyukur Ibu Elis ini sakit punggungnya, tapi tetap saya ngelihat roh keperkasaan, bukan karena fisik. Ibu Ning bisa di sini setelah 4 hari mau pingsan-pingsan. Kata saya, kita tetap berangkat. Saya harus meninggalkan perkabungan terlebih dahulu. Saya punya alasan, 1000 alasan, dan benar alasan ini bisa diterima. Saya tidak harus ada di sini. Tapi saya nggak mau kehilangan otoritas. Karena otoritas itu seperti Tuhan berikan perumpamaan kepada seorang bangsawan, memberi 1 mina. Ada yang jadi 10, ada yang jadi 5. Yang satu ngomong pemalas. Raja ini jahat gini-gini. Ambil. Mina-mina yang tidak dikembangkan, ambil. Berikan kepada mereka yang punya. Waktu. Itu saya dapat ayat itu buat saya. Buat saya. Jadi I just do my best, just little thing. Saya nggak sacrifice banyak. Kesini happy, I'm really happy with you. Aduh capek dong. Udah kalau capek udah dari dulu. But I'm able. Dan saya menikmati kota demi kota, dan saya katakan, let's do together. Nanti kita bikin safari Natal, Jateng, Jatim, Jabar kalau perlu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya Saul dengan Daud? Saul, raja, tapi kehilangan otoritas. Karena Tuhan udah milih Daud. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan predikat. Yang saya paling takut sekarang ini, kehilangan otoritas. Kehilangan favor of God. Karena one day, kita akan menutup mata dengan cara apa sih? Bulan ini saya menghadapi banyak teman, rekan, kematian demi kematian. Suddenly. So saya kakak ipar saya. Fine-fine aja sebelumnya. Kenapa besoknya nggak ada? Ini yang membuat shock suami saya. Bapak Ibu sekalian, jangan kehilangan otoritas. Utamakan favor of God daripada duit, posisi, nama terkenal. Buang semua. Karena kehidupan tanpa favor ngeri pada zaman ke depan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera ada pada kita semua. Kau telah memanggilku. Apakah Pati jadi rumah Tuhan? Rumah Tuhan harus jadi rumah Tuhan bagi saya bangsa. Bagaimana dengan kita semua yang tinggal di sini? Do you love this city? Apakah kau mengasihi kota ini? Bahkan kau berkata, I fall in love. Aku jatuh cinta lagi sama kotaku. Dan aku siap mati bagi kota ini. Bahkan aku akan dikubur di kota ini. Aku serahkan nyawaku untuk kota ini. Dan aku mau berbuat sesuatu untuk kesejahteraan kota ini. Kau telah memanggilku untuk
menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang